Terus si channel GTID juga, shout out juga buat GTID, channel yang ngebahas monitor di Indonesia, spesialis, bagus channelnya. Juga pernah ngebahas monitor ini, cuma serinya beda ya, yang dibahas mereka berdua, Linus sama GTID itu, dia seri 27GL850. Gimana rasanya di-mention sama channel segede Gadget In? Cukup bangga sih. Sayangnya video yang di-mention David itu video kita udah lama banget. Baru gue sadar juga masih pakai Gordon 19 detik. Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Alasan gue buat video ini karena di videonya Gadget In ada momen pas dia tes GN880 ke PC, kebacanya 27GL850. Gue langsung mikir loh, jangan-jangan LG pakai panel GL850 ditambah bracket, ganti kode, ganti dus, jadilah 27GN880. Daripada gue berspekulasi dan berasumsi, langsung aja hari ini gue bandingin GN880 dengan GL850. Nggak sampai di situ, gue juga bakal bandingin bracket yang dipakai GN880, karena kalau kalian belum tahu, GN880 itu nggak kasih kita kaki dan stand layaknya kalau kita beli monitor biasanya. Dan disinilah brand Oximus dengan marketing yang smart kontak kita, dan juga sekalian mau kasih tahu ke kalian semua kalau ada solusi yang lebih murah daripada kalian masih beli GN880 ini. GN880, GL850 dengan bracket Oximus. Secara pemasangan sih ya sama-sama ribet sih, cuma beda konsep dikit aja, terutama di bagian cable managementnya, dan hasilnya juga beda, ya beda gaya. Secara fungsi keduanya memberikan apa yang seharusnya bracket berikan. Full ergonomic stand yang disediain oleh sebuah bracket. Untuk estetiknya kita memang bisa lihat kaki LG 27GN880 ini terlihat lebih rapi, clean dibanding third party bracket Oximus. Dari segi kualitas, bahan yang dipakai jelas GN880 jauh lebih kuat, lebih padat, lebih manis dipegang dan dilihat. Feel besinya juga lebih mantap. Pas kita mainin ergonomiknya juga langsung kita bisa lihat dan rasain mewahnya kaki GN880 ini. Di sisi lain ya, vertikal di GN880 cuma bisa satu arah. Jadi membuat bezel yang tebel ini cuma bisa di satu sisi aja. Lu mau di sisi lainnya ya nggak bisa. Oximus bebasin kita mainin vertikalnya, bahkan bisa sampai lu puter 360 derajat. Bracket third party kayak Oximus ini juga memberikan lu kebebasan, semisalnya lu mau jual nih GL27GL850 ini dan ganti monitor lain, bisa aja, nggak masalah. Lu bisa tetap pakai bracketnya. Sedangkan di GN880 lu mesti jual berikut kaki-kakinya, dan kakinya ini spesifik dibuat untuk GN880, nggak bisa di monitor lainnya. Lebih lagi, bracket third party ini harganya jauh lebih ekonomis dan jauh lebih appealing kalau kita hitung secara matematika. Hitung secara dompet. Dan sekarang momennya, kita lihat sama-sama apakah LG memakai panel yang sama di kedua monitor ini. Gue bandingin semua hasil lengkapnya, selengkap-lengkapnya. Di color gamut kita langsung temuin perbedaan kecil sih bedanya di bagian Adobe RGB dan NTSC. Itu lebih tinggi di GL850 dengan 91% dan 88%. Tapi GN880 menang di DCI P3-nya yang 97%. Di tone response agak berbeda bagian gray RAM-nya. Hasil GN880 kelihatan lebih stabil. Nah, kelihatan banget bedanya di brightness. GL850 maksimumnya 355,1 nits dengan kontras 880/1 dan white point di 7000 Kelvin. GN880 di bawah itu dengan brightness 332,2 nits, kontras 670/1 dan white point di 6800 Kelvin. Berikutnya di pengetesan brightness, kontras dan white point yang satu kali juga ngasilin hal yang sama. Kalau uniformity di brightness 100% jelas GL850 lebih bagus di sini dengan maksimum cuma 3,6 delta E. GN880 bisa sampai 6,1 delta E dan itu off banget warnanya di titik itu. Dan di level brightness berikutnya tetap color uniformity GL850 lebih baik. Di luminous uniformity-nya malah kebalik. GN880 unggul cukup jauh di sini dengan kualitas brightness yang lebih rapi di 9 titik pengetesan. Dan di level brightness bawahnya juga hal yang sama terjadi. Di sisi color akurasinya juga gue nemuin hal yang berbeda keduanya. GL850 punya max 2,14 delta E, average-nya 1,04 delta E. GN880 hasilnya lebih akurat dengan max 1,68 delta E dan average 0,82 delta E. Setelah dikalibrasi, GL850 unggul malah dengan max 1,26 delta E dan average-nya 0,51 delta E. Di GN880 max-nya 1,9 delta E dengan average 0,59 delta E. SpiderX kasih overall rating ke kedua monitor ini sebelum dikalibrasi sama-sama di 4,5 poin.
Dari hasil data color kita bisa lihat keduanya punya perbedaan yang nggak terlalu banyak sih. Alasannya kenapa gua agak bingung. Karena di Windows memang ngebaca keduanya sama-sama 27GL850. Dan juga SpiderX pada saat mau kalibrasi kedua monitor ini membaca mereka monitor yang sama. Kalau gua berusaha untuk menjawab kenapa ini bisa terjadi, mungkin ya ini bisa salah ya. Dan bisa salah banget malah. Karena cuma pabrik LG yang tahu. Kalau di logika gue mungkin ya, ini mungkin kedua monitor ini dibuat di waktu yang berbeda. Sehingga supply panelnya juga berbeda. Misalnya GL850 dibuat Desember 2020 kemarin. GN880 dibuat di Januari 2021. Tapi mereka pakai PCB yang sama di dalamnya sehingga kita ngecek di Windows dua-duanya 27GL850. Mungkin juga diproduksi pabrik yang berbeda. Kita nggak pernah tahu sih karena terlalu banyak faktornya. Yang bikin gue cukup sedih sih sama brand-brand Indonesia yang kayaknya agak main harga ya. Spesifik LG kali ini. Terakhir promo LG dikeluarin di akhir tahun 2020 kemarin. Monitor 27GL850 di-upgrade garansinya jadi 3 tahun full yang biasa 1 tahun full panel plus 2 tahun sisanya servis doang. Tapi saat itu harganya kalau nggak salah masih di angka 6,8 jutaan lah. Dan hari ini lo tahu berapa harganya? Gue bisa temuin di Tokopedia 5,7 juta. Itu sih yang beli Desember sakit hati ya. Udah kayak kena prank sama LG, dikasih garansi 3 tahun full, tapi kayak bayar sendiri. Bedanya sampai 1 jutaan. Dan berikutnya kita lihat saingan di pasaran segmen G27GL850 atau GN880 ini 27 inch IPS 144Hz Full HD harga sekarang. Gue show ke kalian. Dari data-data dan pengetesan kita hari ini, kita bisa cukup simpulin untuk LG 27GN880 ini nggak worth it dibeli di 6,7 juta. Karena kalau lo beli GL850 di 5,7 juta tambah bracket Oximus 260.000, total kira-kira lo keluar 6 jutaan. Plus lo masih dapetin kaki yang kokoh dari GL850. Sewaktu-waktu lo mau pakai, bisa aja lo tinggal ganti. Kualitas panel kita bisa bilang nggak ada beda dari keduanya. Bahkan kalau lo mau lebih hemat lagi nih, udah ada ViewSonic di sana. Dengan harga cuma 5 juta, IPS juga, 2K juga, 144Hz juga. Tambah bracket pegas Oximus ini 260.000. Jadi 5,3 juta maksimum lah lu bisa keluarin. Dan lu hemat banyak. Sisa duit ya lu bisa beli yang lain, bos. G Pro Wireless misalnya. Atau keyboard Keychron Bluetooth. Bahkan lu bisa beli monitor satu lagi 22 inch, satu 24 inch. Bijaklah pakai duitmu. Zaman lagi susah, Bu. Dan nggak berhenti di sana, Oximus akan giveaway bracketnya. Total senilai 7 juta di video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Gue Aldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya tetap. Wow!